Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita semua bisa menuntut, mencari, menimba ilmu-ilmu. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diterima atau dicatat atau diabsen menjadi umatnya dan berhak menerima syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Yang kami muliakan Bapak Ahmad Rifai SPhil.I MPDI, dosen filsafat dasar kita, dan yang kami cintai rekan-rekan mahasiswa, apalagi rekan-rekan mahasiswi, mengenai filsafat Islam. Bicara pertumbuhan dan perkembangan filsafat Islam. Ini nanti akan dipaparkan bagaimana perkembangan Islam dan bagaimana filsafat masuk ke Islam. Kami buat anggotakan kami sendiri dari agribisnis semester 2. Bagaimana? Ya. Filsafat Islam kalau menurut jenengan itu, menurut Anda itu apa? Gak tahu. Filsafat Islam, ya filsafat menurut perspektif pemikiran orang Islam. Sebagaimana Anda pernah mendengar yang namanya pendidikan Islam. Ya. Jadi pendidikan menurut perspektif orang-orang Islam atau pemikir-pemikir Islam. Oh gitu. Nah, jadi hakikatnya kalau kita jabarkan lebih luas lagi, lebih spesifik lagi, filsafat Islam itu berarti berpikir bebas, radikal, berada tapi tetap berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam. Jadi karakter-karakternya tidak melenceng dari namanya agama. Maka bisa disebutkan atau bisa dikatakan ada salah satu tujuan filsafat Islam untuk menentang orang yang mengatakan bahwa akal tidak sesuai dengan agama atau agama tidak sesuai dengan akal. Itulah salah satu tujuan filsafat Islam. Kemudian menurut Al-Farabi, jadi beliau adalah filsuf dari Islam. Beliau salah satu tokoh filsafat Islam. Jadi menurut beliau, filsafat masuk ke Indonesia itu sesudah datangnya Islam. Makanya disebut dengan filsafat Islam karena jadi Islam dulu yang masuk baru filsafat. Nah, seperti yang disebutkan tadi bahwa filsafat Islam pemikiran perspektif orang-orang Islam. Ya karena apa? Ya karena memang Islamnya datang dulu baru ada filsafat. Nah, ini ada beberapa karangan-karangan beliau. Al-Jumu Baina Ra'yai Al-Hakimain. Kemudian Ahlul Madinah Al-Fadilah, kemudian Musiqa Al-Kabir. Kitab-kitab ini salah satu kitab yang fenomenal, maksudnya yang walaupun memang ada banyak karangan-karangan Al-Farabi yang lain, cuman ini yang fenomenal. Jadi, terus apa perbedaan filsafat, ilmu pengetahuan dan agama? Filsafat adalah pengetahuan tentang kebijaksanaan dan prinsip-prinsip mencari kebenaran. Ini filsafat, berpikir. Sedangkan dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan itu adalah ilmu yang berusaha memahami sebagaimana alam raya yang ada, yang pernah kita lihat. Jadi semua pengetahuan alam raya yang berhubungan dengan alam raya itu masuk dalam ilmu pengetahuan.
Kemudian agama kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan supranatural, ya, itu agama. Jadi kepercayaan seseorang terhadap sesuatu yang memiliki kekuatan. Agama di sini bukan hanya Islam, agama di sini banyak. Ada orang Hindu yang mempercayai pohon misalnya, jadi pohon ini punya kekuatan, punya sesuatu yang bisa menguntungkan dirinya, atau batu atau apa. Ini agama. Dan perbedaan filsafat dengan agama jelas. Kalau filsafat memang murni pemikiran subjektif, sedangkan agama itu sumbernya dari wahyu Tuhan. Kemudian faktor munculnya filsafat Islam untuk membuktikan adanya Allah. Islam menghendaki agar umatnya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan penciptaan tersebut tentu ada yang menciptakannya. Pemikiran demikian itu kemudian menimbulkan penyelidikan dengan pemikiran filsafat. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, jadi tujuan filsafat yaitu untuk membuktikan, untuk mematahkan orang-orang yang mengatakan bahwa akal tidak sesuai dengan agama dan agama tidak sesuai dengan akal. Itu. Kemudian faktor munculnya filsafat Islam, ya, lanjutan dari tadi, yaitu dari perpecahan di kalangan umat Islam. Jadi dulu setelah generasi Utsmaniyah, maka timbul filsuf-filsuf atau pemikiran-pemikiran, atau mendorong mereka karena saking banyaknya perbedaan. Jadi mendorong mereka untuk berpikir lebih kritis lagi. Kemudian ada faktor dakwah Islam. Kemudian faktor menghadapi tantangan zaman. Jadi zaman ini memang kian hari kian baru, dan tanggapan kita terhadap zaman itu memang setiap zamannya berbeda dan berbeda. Jadi kita harus ada perkembangan. Kemudian kesimpulan dari semua yang di atas, bahwa filsafat Islam merupakan hasil pemikiran manusia yang radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan dan alam semesta dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Dan filsafat Islam memang datang setelah datangnya Islam. Oke, terima kasih.